Saudara-saudara kekasih Kristus, bacaan firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada minggu ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Mendahuluinya kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ketika hati kami terangkat kepadamu, kami memohon. Mampukanlah kami untuk memahami berita firman ini, dan teguhkanlah kami untuk melakukannya. Layakanlah hamba-mu untuk membagi berita firman ini dengan segala kebenarannya kepada umat-mu dalam ibadah ini. Dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Tanah ini, merekalah orang mulia yang amat kusuka. Banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku,
menjadi milikmu. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka tak ku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Hatiku bersorak, dengan tentram ku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Bacaan kedua dari surat Galatia 5 ayat 1 dilanjut ayat 13 sampai 25. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat yang ke-62 begini bunyinya. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua orang muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutilah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Yang berbahagia adalah mereka yang menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Saudara-saudara kekasih Kristus, banyak orang terkejut ketika membaca cara dan perilaku Yesus yang tidak lazim bagi kita dalam menanggapi permohonan orang-orang yang ingin mengikutinya, sebagaimana tergambar dalam perikop ini. Bukankah sebagai gereja kita cenderung menarik sebanyak mungkin orang untuk bergabung dengan kita? Kita menjaga supaya anggota-anggota jemaat kita tidak meninggalkan kita. Untuk tujuan itu, kita menata kehidupan bergereja dan peribadahannya senyaman mungkin. Banyak gereja bahkan menciptakan ibadahnya seperti panggung entertainment dengan segala kemegahannya. Untuk apa? Untuk membuat nyaman jemaat yang datang dan beribadah di dalamnya. Pada posisi Yesus, mungkin dengan segera kita mengatakan, "Yes, silakan bergabung dengan kami." Apalagi ketika mengetahui bahwa orang itu sedia meninggalkan segalanya dan bergabung dengan jemaat kita. Hebat. Ini suatu berkat. Inilah tipe pria atau wanita yang dibutuhkan gereja. Tapi jawaban Yesus pada orang pertama yang ingin mengikuti dia sungguh berbeda. Yesus seakan ingin mencegah orang itu untuk menjadi muridnya. Nampaknya Yesus tidak ramah untuk menjawabnya. Saudaraku, pelajaran pertama dari hal mengikuti Yesus dalam perikop ini terkait dengan pertanyaan, apakah harapan ekspektasi kita saat kita nyatakan sedia mengikuti Yesus? Siapakah Yesus bagi kita sehingga kita akan mengikutinya? Saat permohonan dari orang pertama itu diajukan,
Yesus mungkin adalah seorang selebriti. Ia sangat populer karena melakukan berbagai perkara ajaib. Namanya terdengar di mana-mana. Ia melakukan mujizat di berbagai tempat. Orang-orang datang berbondong-bondong mengikutinya sehingga ia menjadi ancaman bagi penguasa saat itu. Barangkali profil Yesus yang gemerlap itu menjadi magnet yang menarik orang itu untuk mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Sebuah ekspektasi yang mungkin keliru di balik permohonannya. Dan Yesus menguji niatnya dengan jawaban yang menohok. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jelat, telak. Mengikuti Yesus berarti bersedia melepaskan diri dari zona nyaman dan menjadi seorang pengembara. Bukan cuma pengembara. Dalam bagian perikop yang mendahuluinya diceritakan bahwa Yesus ditolak orang-orang Samaria ketika ia hendak mampir dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Kita tahu bahwa perjalanan Yesus ke Yerusalem adalah perjalanan untuk mengalami bencana dan tragedi, masuk di dalam lapisan penderitaan sampai pada kematian. Dan orang Samaria saat itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Karenanya ketika mereka tahu Yesus hendak ke Yerusalem, tentu Yesus dan muridnya dilihat sebagai kelompok yang bukan bagian dari komunitas Samaria. Dan oleh karena itu ia ditolak. Yesus ditolak. Penolakan ini memberikan penegasan bahwa mengikuti Yesus selain bersedia menjadi pengembara, tetapi juga siap untuk ditolak. Saudaraku, jangan pernah menjadi murid dengan ekspektasi menjadi besar dan gemerlap. Yesus katakan, karena dia yang terkecil di antara kamu sekalian akan menjadi besar. Lukas 9 ayat 48. Harga dari sebuah pemuritan adalah kesediaan untuk menjadi kecil, ditolak, menderita. Yesus seakan-akan ingin katakan, jika Anda mau mengikuti saya, Anda akan menanggung rasa malu yang sama. Ditolak, bukan pujian dan tepuk tangan. Dalam Yohanes 15 ayat 20, Yesus katakan, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya. Jika mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Sekarang kita melihat orang kedua. Orang kedua adalah dia yang Yesus undang untuk mengikutinya, namun ia menjawab, Tuhan, biarkan aku pergi dan menguburkan ayahku dulu. Yesus berkata kepadanya, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Biarkan orang mati menguburkan orang mati sendiri. Tetapi kamu pergi dan beritakanlah kerajaan Allah. Saudaraku, pernyataan Yesus terdengar sangat kasar. Sementara orang ini tertarik pada kemungkinan mengikuti dan menjadi salah satu murid Yesus, dia ragu-ragu, maka Yesus menantangnya dan orang kedua ini menjawab, saya akan datang, tapi pertama-tama biarkan saya pergi dan menguburkan ayah saya. Saudaraku kekasih, pada dasarnya orang ini mengatakan apa yang banyak orang katakan tentang mengikuti Yesus, tentang menjadi seorang Kristen. Mereka bilang mereka akan mengikuti tetapi tidak sekarang. Tunggu, mereka mengatakan bahwa mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan atau keluarga mereka, atau bahwa mereka perlu menunggu sampai mereka mendapatkan ini atau itu dalam hidup mereka. Orang-orang melihat kebenaran dari pesan Injil. Tapi ada hal-hal lain yang ingin mereka prioritaskan terlebih dahulu. Yesus tidak melarang orang itu untuk menguburkan ayahnya yang meninggal. Yesus hendak menegaskan sebuah perkara iman baginya ketika ia hendak mengikuti Yesus. Bahwa kekristenan adalah tentang juru selamat yang hidup. Mengikuti Yesus mengajak kita untuk berorientasi sekaligus memberitakan kehidupan kepada orang mati. Allah di dalam Kristus adalah Allah kehidupan yang melampaui kematian. Karena itu Yesus mengajak orang itu untuk memfokuskan dirinya pada Allah kehidupan yang hendak ia ikuti. Bukan terjebak pada orientasi kematian. Inilah hal kedua mengenai pemuritan yang mau disampaikan melalui perikop ini. Tugas pemuritan kita bukanlah mengubur mereka yang sudah mati. Alih-alih tugas kita adalah memberitakan bahwa kehidupan baru
tersedia melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Ini bukan untuk mengubur mereka, tapi untuk menghidupkan mereka kembali. Dan kita lihat orang yang ketiga. Orang ketiga ingin mengikuti Yesus, tapi hendak pamitan dulu kepada keluarganya. Ini bukan permintaan yang tidak masuk akal untuk mengucapkan selamat tinggal pada yang lama dan memulai hidup baru. Tapi Yesus mengetahui hati manusia. Yesus menjawab, setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, sama ketika membajak, mungkin saudara pernah melihat orang membajak atau ketika mengemudi, jika kita tidak melihat lurus ke depan, jika perhatian kita setiap saat ke kiri, ke kanan atau ke belakang, maka mobil yang kita kendarai mulai melayang ke arah yang berlawanan. Demikian juga dalam peristiwa membajak. Orang tidak membajak sambil menoleh ke belakang. Karena alur yang dibajak itu harus lurus. Oleh karena itu dia harus fokus untuk menjaga alur bajakan itu. Melalui analogi ini Yesus hendak mengatakan bahwa begitu kita mulai mengikuti Dia maka semuanya akan berbeda. Inilah aspek ketiga dalam pemuritan yang mau ditegaskan sebagai bagian dari perikop ini. Ketika kita hendak menjadi murid, kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang pada hal-hal lama yang masih menjadi bandul pemberat kaki dan niat pemuritan kita. Niat kita untuk mengikuti Yesus. Kita harus melihat ke depan untuk sesuatu yang baru. Kita tidak boleh melihat pada kematian, tapi pada kehidupan yang ditawarkan Allah dalam Kristus. Inilah 3 aspek pemuritan yang disampaikan sebagai berita sukacita sekaligus tantangan bagi kita untuk menakar, untuk menilai jalan pemuritan kita di dalam Kristus. Untuk menilai niat dan kehendak kita untuk mengikuti Kristus. Pertama, mengikuti Kristus. Pemuritan berarti sedia untuk menjadi seorang pengembara. Rela menderita. Ditolak dan dianiaya demi kebenaran Injil Kristus. Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang berjalan sebagai pengembara di atas jalan penderitaan sejak awal kekristenan hadir. Kedua, mengikuti Yesus. Pemuritan mengarahkan kita untuk melihat dan memberitakan Allah kehidupan. Mengupayakan dan memelihara kehidupan bahkan di tengah ancaman dan realitas kematian. Inilah panggilan dan tugas pemuritan Kristus atau tugas pemuritan di dalam Kristus bagi gereja saat ini. Bagi orang-orang percaya saat ini. Kita hidup di tengah ancaman, atmosfer, kematian, ketakutan, kekhawatiran oleh berbagai hal dan sebab. Dan kita diajak untuk tidak melihat, untuk terpuruk dan berfokus pada kematian atau ancaman kematian. Tapi gereja terpanggil untuk menawarkan kehidupan bahkan ketika gelimpangan kematian terjadi di sekitarnya. Ketiga, pemuritan mengajak kita untuk sungguh-sungguh berfokus menatap dan mengelola masa depan tanpa mengikatkan kaki dan niat kita pada berbagai bandulan masa lalu di belakang kita. Kita bukan diajak untuk tidak peduli atau melupakan masa lalu, tidak. Jangan pernah melupakan sejarah. Ya. Karena Kristus Allah juga bekerja di dalam sejarah. Tapi masa lalu tidak boleh menjadi fokus kita untuk mulai melangkah ke masa depan. Kita tidak boleh diberatkan oleh masa lalu untuk menatap ke depan, berjalan bersama dengan Yesus, mengikuti Yesus untuk menawarkan pengharapan bagi seluruh manusia, bagi semesta, bagi mereka yang menjadi target misi dan pelayanan kita. Mari menjadi murid Yesus. Mari mengikuti Yesus. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Mari sejenak kita memasuki saat teduh.